Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembulatan. Ini merupakan part kedua dari lanjutan part pertama yang videonya saya sudah upload kemarin. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materinya. Pada video ini saya akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit yang lebih kecil. Pembulatan ke atas ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. Pembulatan ke bawah ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya. Pembulatan terbaik ke puluhan terdekat dilakukan dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jika angka satuan tersebut kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Aturan untuk pembulatan ke puluhan terdekat. Yang pertama, pembulatan ke bawah. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka satuan tersebut dihilangkan. Yang kedua, pembulatan ke atas. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka satuan tersebut dihilangkan dan menambahkan 10 ke puluhannya. Saya akan berikan contoh untuk materi pembulatan ke puluhan terdekat. Ini contoh yang pertama. Bulatkan hasil pengukuran pada tabel berikut ke puluhan terdekat. Nah, ini tabelnya, hasil pengukurannya. Yang pertama 53 cm, kedua 176 kg, dan ketiga 999 meter. Masing-masing disuruh melakukan pembulatan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaik. Untuk yang pertama 53 cm, ketika dibulatkan ke atas, maka angka satuannya akan diubah menjadi 0 dan angka puluhannya ditambah dengan 1, jadinya menjadi seperti ini, 60 cm. Sedangkan untuk pembulatan ke bawah, angka satuannya akan diubah menjadi 0, menjadi seperti ini, 50 cm. Sedangkan untuk pembulatan terbaik, karena angka satuannya kurang dari 5, sehingga akan dilakukan pembulatan ke bawah. Jadi hasilnya sama dengan pembulatan ke bawah, yaitu 50 cm. Sedangkan untuk yang kedua 176 kg, ketika dibulatkan ke atas, angka satuannya akan diubah menjadi 0 dan angka puluhannya ditambah dengan 1. Hasilnya seperti ini, 180 kg. Sedangkan untuk pembulatan ke bawah, angka satuannya yaitu angka 6 itu akan diganti dengan angka 0. Hasilnya 170 kg. Sedangkan untuk pembulatan terbaik, karena angka satuannya yaitu 6 itu lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jadi hasilnya sama dengan pembulatan ke atas, yaitu 180 kg. Sedangkan untuk yang ketiga 999 meter, ketika dilakukan pembulatan ke atas, angka satuannya akan diubah jadi 0, 990. Nah, lalu ditambahkan dengan 10 menjadi 1000 meter. Sedangkan untuk pembulatan ke bawah, angka satuannya akan diganti dengan angka 0 menjadi seperti ini, 990 meter. Sedangkan untuk pembulatan terbaik,
Karena angka satuannya lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu hasilnya sama dengan 1000 meter. Nomor 2. Jika suatu hasil pengukuran panjang dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 70 cm, maka tentukan kemungkinan panjang pengukuran tersebut sebelum dilakukan A. Pembulatan ke atas, B. Pembulatan ke bawah, C. Pembulatan terbaik. Jawabannya boleh lebih dari satu untuk tiap item. Mari kita jawab. Yang pertama, nilai 70 cm sebelum dilakukan pembulatan ke atas maka akan mempunyai nilai antara 60 sampai 70. Saya ambil beberapa di antaranya, yaitu 61 cm, 62 cm, 63 cm, 64 cm, dan seterusnya. Untuk pembulatan ke bawah, nilai 70 cm akan mempunyai nilai antara 70 sampai 80. Saya ambil beberapa di antaranya, yaitu 71 cm, 72 cm, 73 cm, 74 cm, dan seterusnya. Sedangkan untuk pembulatan terbaik, nilai 70 cm sebelum dilakukan pembulatan terbaik akan mempunyai nilai yaitu 65 sampai 70. Saya ambil beberapa di antaranya, yaitu 66 cm, 67 cm, 71 cm, 72 cm. Nomor 3. Jika suatu hasil pengukuran berat badan seseorang dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 500 gram, maka tentukan kemungkinan berat badan pengukuran tersebut sebelum dilakukan A. Pembulatan ke atas, B. Pembulatan ke bawah, C. Pembulatan terbaik. Jawabannya boleh lebih dari satu untuk tiap item. Mari kita jawab. Untuk yang A, nilai 500 gram sebelum dilakukan pembulatan ke atas akan mempunyai nilai antara 490 sampai 500 gram. Saya ambil beberapa di antaranya, yaitu 491 gram, 492 gram, 493 gram, 494 gram, dan seterusnya. Untuk yang B, 500 gram sebelum dilakukan pembulatan ke bawah akan mempunyai nilai antara 500 sampai 510 gram. Saya ambil beberapa di antaranya, yaitu 501 gram, 502 gram, 503 gram, 504 gram, dan seterusnya. Untuk yang C, 500 gram sebelum dilakukan pembulatan terbaik akan mempunyai nilai 495 sampai 504 gram. Saya ambil beberapa di antaranya, yaitu 496 gram, 497 gram, 501 gram, 502 gram, dan seterusnya. Nomor 4. Ibu Dayu membeli buah stroberi seberat 54 gram. Tentukan A. Pembulatan hasil pengukuran berat stroberi tersebut ke puluhan terdekat. Yang B. Jika harga 1 gramnya adalah Rp400, maka berapa rupiahkah Ibu Dayu harus membayar buah tersebut setelah dilakukan pembulatan? Jawabannya sebagai berikut. Untuk yang A, nilai 54 gram itu sebelum dilakukan pembulatan ke puluhan terdekat, kita lihat nilai satuannya. Karena nilai satuannya yaitu angka 4 itu kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah dengan mengganti angka satuan tersebut menjadi angka 0, sehingga hasil pembulatannya menjadi 50 gram. Nah, saya tuliskan di situ. Pembulatan hasil pengukuran berat stroberi ke puluhan terdekat adalah 50 gram. Untuk yang B, harga yang harus dibayar Ibu. Nah,
Karena dibulatkan beratnya menjadi 50 gram, kita kalikan dengan harga per gramnya, yaitu Rp400. Hasilnya adalah Rp20.000. Nomor 5. Jarak rumah Edo ke sekolah 736 meter. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka jarak rumah Edo ke sekolah adalah, jawabannya sebagai berikut. Jarak rumah Edo ke sekolah jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 740 meter. Kenapa menjadi seperti ini? Kita lihat soalnya. 736 meter. Angka satuannya yaitu angka 6, itu nilainya lebih dari 5, sehingga kita bulatkan ke atas dengan cara mengganti angka satuan yang 6 tadi dengan angka 0, lalu angka puluhannya yaitu angka 3 kita tambah 1, sehingga hasilnya menjadi 740 meter. Nomor 6. Berat sekarung beras adalah 99 kg. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, beratnya menjadi, jawabannya sebagai berikut. Berat sekarung beras jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 100 kg. Kenapa menjadi seperti ini? Kita lihat angka satuan pada soal, yaitu angka 9. Nah, itu nilainya kan lebih dari 5, sehingga dibulatkan ke atas, diganti angka 0, sehingga menjadi 90, lalu kita tambahkan 10, atau puluhannya kita tambahin 1, sehingga hasilnya nilainya menjadi 100 kg. Nomor 7. Ayu membeli beras sebanyak 48 kg, sedangkan Meli membeli beras sebanyak 56 kg. Jika berat beras yang mereka beli dibulatkan ke puluhan terdekat, maka berat beras siapakah yang lebih berat? Jawabannya sebagai berikut. Berat beras yang dibeli Ayu setelah dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 50 kg. Kenapa menjadi seperti ini? Kita lihat punya Ayu itu 48 kg. Satuannya adalah angka 8, itu nilainya lebih dari 5. Sehingga kita bulatkan ke atas dengan cara mengganti satuan tersebut dengan angka 0, lalu puluhannya kita tambahkan 1. Jadi 4 tambah 1, 5. Sehingga hasil pembulatannya adalah 50 kg. Lalu, berat beras yang dibeli Meli setelah dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 60 kg. Kita lihat di soal. Yang dibeli Meli itu sebanyak 56 kg. Angka satuannya adalah angka 6, itu nilainya dari 5, sehingga kita bulatkan ke atas dengan cara mengganti angka 6 tersebut dengan angka 0, lalu puluhannya yaitu angka 5 kita tambahkan 1. Hasilnya menjadi 60 kg. Jadi, berat beras yang lebih berat adalah beras yang dibeli Meli. Soal nomor 8. Berat sejumlah tomat 148,91 gram. Tentukan hasil pembulatan berat tomat tersebut ke puluhan terdekat. Jawabannya sebagai berikut. Berat tomat setelah dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 150 gram. Kenapa menjadi seperti itu? Kita lihat soalnya. 148,91 gram. Ketika dilakukan pembulatan ke puluhan terdekat, maka kita tidak usah menganggap nilai yang ada di belakang koma. Jadi angka 91 itu dianggap tidak ada, sehingga tersisa angka 148 gram. Nah, angka satuannya yaitu angka 8. Karena itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas dengan mengganti angka satuan tersebut menjadi angka 0, dan angka puluhannya yaitu angka 4 ditambah 1. Hasilnya 5, sehingga hasil pembulatan ke puluhan terdekatnya adalah 150 gram. Soal terakhir, jarak Surabaya Makassar adalah 824,7 km. Berapa jarak tersebut jika dibulatkan ke puluhan terdekat?
Jawabannya sebagai berikut. Jarak Surabaya Makassar setelah dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 820 km. Kenapa menjadi seperti itu? Sama dengan soal nomor 8, cara mengerjakannya. Angka di belakang koma kita tidak usah perhatikan, sehingga hanya terus angka 824. Nah, angka satuannya kan 4. Itu nilainya kurang dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah dengan cara mengganti angka satuan yang 4 tadi dengan angka 0. Hasilnya adalah 820 km. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.